Belum kering makam Prada Luki, sekarang datang lagi makam Pratu Farhan Shauki Marpaung. Belum kering makam Prada. Seorang prajurit TNI bernama Pratu Farhan Shauki Marpaung dilaporkan meninggal dunia diduga dianiaya oleh seniornya saat bertugas di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Adapun senior yang melakukan penganiayaan terhadap Pratu Farhan disebut berpangkat kopral. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan berita ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, Alif Al-Qadri. Selamat siang Alif, bisa dilaporkan bagaimana awal mula informasi yang diterima keluarga atas meninggalnya Pratu Farhan ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Awal ini pertama keluarga mendapat informasi dari salah satu keponakannya yang juga bertugas di satuan TNI AD. Nah, di situ keluarga mendapatkan kabar bahwasannya pada Rabu 31 Desember 2025 lalu Pratu Farhan diduga meninggal dunia karena diduga ada penganiayaan yang dilakukan oleh oknum seniornya. Kemudian keluarga mencari informasi lebih lanjut dan mendapatkan sebuah laporan informasi bahwasanya informasi tersebut benar. Sekian. Baik, lalu apakah sudah ada informasi mengenai apa pemicu penganiayaan terhadap Pratu Farhan hingga akhirnya meninggal dunia? Ya, tadi kita sudah berkomunikasi dengan pihak keluarganya bahwasanya pemicunya ini bermula dari Pratu Farhan ini mengalami sakit demam, di mana saat itu Pratu Farhan ini menghubungi ibunya dan saat itu ibunya bertanya, kenapa kamu nak? Saya sedang sakit ibu, kemungkinan saya terkena tipes atau malaria. Nah, tidak lama dari itu si Pratu Arkan menutup teleponnya. Dapat informasi keluarga bahwasannya Pratu Arkan ini bermula saat dia demam, dia mencoba untuk menghangatkan diri di perapian, di mana saat itu dia berada di pos pam perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Saat itu salah seorang seniornya berpangkat sersan datang dan mempertanyakan, kamu kenapa? Saya sakit, bang, katanya. Kemudian si sersan ini mencoba untuk memijit atau mengurut tubuh si Pratu Farhan. Namun salah satu senior lainnya berpangkat kopral mengajaknya ke sebelah pos dan langsung diduga dianiaya dengan menggunakan ranting pohon. Setelah diduga dianiaya tersebut, Pratu Farhan dipaksa untuk melakukan sifat taubat. Di situ setelah melakukan sifat taubat, Pratu Farhan diduga dianiaya lagi dengan ditendang. Kemudian beberapa hari kemudian keluarga mendapatkan informasi bahwasanya Pratu Farhan sudah meninggal dunia. Baik, Alif bisa dilaporkan bagaimana atau kapan peristiwa ini terjadi dan juga kapan nantinya jenazah akan dimakamkan oleh pihak keluarga? Ya, Pratu Farhan ini rencananya akan tiba di Kabupaten Asahan sekitar pukul 8 malam pukul 7 hingga pukul 8 malam. Karena kedatangannya di Bandara Kuala Namu diperkirakan pada sekitar pukul 4.50 atau pukul 5 sore. Rencananya keluarga akan memakamkan Pratu Farhan ini di kampung halamannya, tepatnya besok sekitar pukul 10 pagi. Baik, lalu bagaimana respons dari pihak keluarga terkait dengan peristiwa ini? Apakah ada upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan untuk Pratu Farhan? Ya, pihak keluarga juga sudah melaporkan kejadian ini ke Polisi Militer Kabupaten Asahan, cabang Kabupaten Asahan, di mana mereka menduga ada tindakan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh seniornya, dan juga mereka berupaya saat ini memohon agar peti dari Pratu Farhan ini untuk dibuka dan diminta untuk divisum ulang oleh pihak keluarga. Baik, terkait dengan laporan dari pihak keluarga dan juga peristiwa yang terjadi terhadap Pratu Farhan, apakah sejauh ini sudah ada respons dari pihak TNI menanggapi kabar tersebut, Alif? Ya, saat ini kami belum ada berkomunikasi dengan pihak TNI karena Pratu Farhan ini bertugas di Batalion Infanteri 113 Jaya Sakti, di mana itu merupakan wilayah Aceh, dan juga Pratu Farhan ini ditugaskan di pos pengamanan Papua dan Papua Nugini. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alif Al-Qadri melaporkan terkait dengan dugaan penganiayaan terhadap anggota TNI oleh seniornya yang terjadi di Papua. Selamat bertugas kembali. Terima
informasinya dari berita yang disampaikan oleh sepupunya bahwa ada dia kronisnya dia sakit lalu menghangatkan badan ke dekat perapian, lalu datang seniornya berpangkat sersan menanyakan kenapa kau dek, aku sakit bang. Lalu si sersan ini memijiti gitu. Selanjutnya setelah itu datang yang kopral ini kurang ajar kan gitu, nggak manusia itu kan gitu. Lalu memanggil, diajak ke samping. Setelah diajak ke samping, informasinya itu ditanya, diajak kartu sakit, lalu disuruh tunduk, lalu dipukul pakai ranting punggungnya, lalu disuruh, kalau nggak salah istilah di tentara itu tunduk tobat atau apa, lalu ditendang. Nah, itu dia tersungkur, jatuh, lalu dia bangkit, terjadi pembelaan dia. Aku bangga sama anakku walaupun mati, dia berani melawan, membela nyawanya depan seniornya walaupun berani berpangkat kopral. Walau saya hanya seorang sekdes, tapi keluarga saya juga TNI Polri. Ya. Yang Bapak kekecewakan apa nih? Yang kekecewakan anakku bukan mati di ujung senjata GPK. Anakku mati sesama TNI dan di bawah tangan dan kaki seorang kopral TNI yang kurang ajar. Dia itu lagi tugas atau gimana Pak perasaan? Dia lagi tugas. Tidak ada yang tidak tugas namanya kalau ke Papua. Mereka menyambung nyawa di sana. Yang seharusnya saling menguatkan, saling melindungi, kenapa saling membunuh? Belum kering makam Prada Luki. Sekarang datang lagi makam Pratu Farhan Shauki Marpaung. Sampai kapan anak-anak bangsa ini harus menjadi gugur di tangan sesama seragam TNI? Telepon mamanya. Dapat apa maan ini dari kantor. Ya, Bu, duduk aja Bu. Berapa kali dia pernah balik ke kampung ini Pak? Setelah tugas itu. 5 kali dia tanya pulang. Dia pernah juga 2 tahun baru pulang, ada yang takut. Aku sakit. Doa ayah, mama dan seluruh keluargamu menyertaimu. Bisa Pak cium Pak fotonya Pak. Izin Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.